Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Garuda. Kembali lagi ketemu di konten ke-50 gue kali ini di channel Rizka Barsya ID. Halo halo halo. Hari ini adalah hari Selasa sobat Garuda, di mana tentunya gue selalu ingin memberikan doa untuk sobat Garuda semua agar dimanapun kalian berada, kalian senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan niat baiknya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, sobat Garuda, tentunya mungkin kalian udah gak sabar nih pengen tahu atau pengen dengar update langsung dari channel Rizka Barsya ID, dimana hari ini gue ingin mengupdate kembali, gue ingin memperbaharui kembali tentang kabar tim nasional Indonesia, di mana yang saat ini mereka sedang berjuang di cabang olahraga sepak bola, khususnya di cabang sepak bola Asian Games 2022. Sobat Garuda, mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu ya, di mana timnas Indonesia mampu berhasil lolos ke babak 16 besar Asian Games setelah memastikan diri berada di peringkat pertama dalam peringkat tiga terbaik di fase grup ya. Nah, kemarin itu pada hari Minggu Indonesia sebetulnya melakoni pertandingan terakhir menghadapi Korea Utara, di mana pada pertandingan tersebut Indonesia harus mengakui keunggulan dari Korea Utara dengan skor 1-0 gitu. Nah, gue pengen review sedikit seputar pertandingan kemarin ya, di mana sebetulnya permainan Indonesia cukup mengecewakan ya, bisa dibilang, karena melawan Korea Utara yang notabene memang unggulan di grup kita, unggulan yang memang banyak yang mengunggulkan Korea Utara akan menjadi juara grup, dan itu akhirnya terbukti ya, mereka menjadi juara grup. Dan di pertandingan terakhir kita seperti tidak ada kreasi serangan ya. Jadi Coach Indra Syafri, gue juga masih bingung nih, kenapa, apakah dengan segala keterbatasan tersebut menjadi alasan Indonesia tidak bisa bermain baik gitu ya. Ya gue bisa maklumi mungkin ada beberapa pemain yang tidak bisa hadir gitu ya, tapi kalau dari 3 pertandingan yang dilakoni, 3-3 itu gak ada yang memuaskan kita sebagai fans gitu, sebagai penonton gitu. Sekarang kalau ketika kita nonton timnas kan yang kita harapkan ya oke, anggaplah misalnya nggak menang gitu, tapi permainannya, fighting spiritnya, semangatnya untuk nggak kalah gitu, itu ada gitu. Nah, entah kenapa kemarin itu, apa memang mereka sudah mulai lelah kali ya, karena kan sebagian besar pemain, ada beberapa pemain yang sudah berlaga sejak babak kualifikasi Piala Asia. Contoh misalnya Rizky Ridho, itu kan dari Piala Asia kemarin dia sudah bergabung dengan timnas gitu. Mungkinkah lelah atau gimana, tapi tidak bisa dijadikan alasan ya. Atau memang mungkin ya kurangnya kreativitas serangan ataupun alternatif strategi dari Coach Indra Syafri. Karena kalau melihat pertandingan kemarin itu, sebetulnya kita punya beberapa peluang ya. Memang sih secara keseluruhan pertandingan dikuasai oleh Korea Utara. Tapi kalau melihat dari peluang Korea Utara, khususnya di menit-menit awal itu kan sebetulnya Korea Utara tidak begitu mengancam ya. Mereka menguasai bola hanya sampai sepertiga atau sampai tangan tangan timnas, tapi putus gitu. Jadi tidak begitu banyak peluang-peluang matang yang bisa membahayakan Hernando gitu. Toh gol dari Korea Utara sendiri kan terciptanya juga karena satu scrimmage sebetulnya.
ada keterlambatan menarik garis offset dari Robby Darwi, sehingga bola heading dari pemain Korea Utara justru berada pas di posisi pemain depan Korea Utara, sehingga dia tinggal meneruskan dan akhirnya masuk 1-0 Korea Utara. Nah, selepas dari itu kan sebetulnya kita menaikkan intensitas serangan, menaikkan tempo. Cuman itu dia, ketika sudah mencapai final third, bisa dikatakan tidak ada peluang yang membahayakan gitu. Nah, ini perlu menjadi catatan juga nih untuk Coach Indra Safri lah ya, yang permainannya tidak sebaik pada saat SEA Games. Ya, gue bisa mengerti mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi kan kita juga tidak bisa menjustifikasi strategi ataupun menyalahkan pemainnya. Ada banyak faktor. Fans pasti memperhatikan kok ada perbedaan di Asian Games ini. Apakah lawannya, apakah strateginya memang tidak sebanyak ketika SEA Games, ataukah keterbatasan pemain yang tidak bisa bergabung. Tapi kalau melihat hasil ini, yang memang akhirnya kita tetap lolos dengan status dengan status runner up terbaik. Jadi untungnya di pertandingan yang sama kita tuh terbantu oleh Kyrgyzstan yang secara mengejutkan mampu mengembalikan kedudukan dan akhirnya menang 4-1 dari Cina Taipei gitu. Tadinya hitung-hitungannya ketika Indonesia kalah, kalau Cina Taipei yang menang melawan Kyrgyzstan, maka Cina Taipei yang akan lolos gitu. Namun kalau Cina Taipei saat itu menang, maka poin kita pada saat lawan Cina Taipei ya hitung-hitungannya jadi berbeda lah gitu. Nah, ternyata Kyrgyzstan yang menang gitu. Jadi karena Kyrgyzstan yang menang, otomatis dia naik ke peringkat 2 dan Indonesia di peringkat 3. Poin kemenangan kita atas Kyrgyzstan menjadi dihitung gitu. Nah, ketika sudah menyelesaikan semua pertandingan, Kyrgyzstan di peringkat 2, Korea Utara peringkat 1, maka si Kyrgyzstan ini kan ketemu Korea Selatan gitu ya di juara grup C gitu. Nah, mungkin ada sisi positifnya karena kita menghindari dari Korea Selatan, tapi kalian harus tahu siapa lawan dari Indonesia di babak 16 besar, yaitu Uzbekistan. Ya, Indonesia menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022. Hal ini dipastikan ya selepas pertandingan kemarin sore antara Uzbekistan melawan Hong Kong. Jadi dimenangkan oleh Uzbekistan sehingga Uzbekistan menjadi juara grup. Nah, hasil ini membuat Indonesia sebagai runner up terbaik ketemu dengan juara grup. Nah, ada yang berkelakar ya, nggak apa-apalah kita peringkat 3 karena menghindari Korea Selatan. Tapi ini peringkat ketemunya Uzbekistan gitu. Uzbekistan memang secara kualitas bisa dibilang cukup di atas Indonesia ya, dan secara materi pemain juga bagus. Bahkan di Piala Asia kemarin mereka sampai babak perempat atau semifinal gitu. Jadi materi pemainnya pasti kurang lebih sama seperti tahun lalu. Namun memang yang perlu digarisbawahi adalah dari sisi Indonesia sendiri ya, di mana Indonesia masih belum bisa menampilkan tengah permainan lah gitu. Makanya ya ada sedikit kabar gembira di mana Coach Indra Safri akhirnya memanggil 2 pemain yang langsung diterbangkan semalam ya, yaitu Ramadan Sananta dan Beckham Putra gitu. Jadi semoga Ramadan Sananta ini bisa menjadi jawaban lah di mana tumpulnya lini depan Indonesia. Nah, kalau Beckham sendiri kan menjadi opsi untuk memperbanyak kreasi serangan di lini tengahnya. Jadi gua harap sih Ramadan Sananta dan Beckham Putra bisa menambah daya gedor kita
inilah ujian yang lebih berat lagi. Indonesia menghadapi Uzbekistan Under 24 di babak 16 besar yang dijadwalkan akan bermain di hari Kamis ya, 28 September. Nah, Sananta mungkin hari ini sudah bisa bergabung karena semalam sudah berangkat ke China, dan Beckham juga, dan mudah-mudahan bisa langsung berlatih pada hari ini, dan semoga saja ada satu keajaiban lah, Indonesia bisa bermain lebih baik lah minimal daripada melawan Korea Utara dan pertandingan sebelumnya. Nah sobat Cules, sobat Garuda, ini memang pertandingan yang cukup krusial ya melawan Uzbekistan. Bahkan kalau melihat dari rekor pertemuan di level kategori umur sih, kita cukup jarang ya bisa mengalahkan Uzbekistan gitu. Karena seperti yang gue pernah bahas, kayak Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan ini tim-tim pecahan dari Uni Soviet yang ada di Eropa Tengah atau lebih ke condong ke Asia Tengah gitu. Karakternya ya karakter tim-tim seperti Uni Soviet atau Rusia dulu gitu. Cuman kalau dilihat dari materi pemain, kualitas, bahkan dari peringkat FIFA, memang Uzbekistan yang paling tinggi gitu. Ini terbukti Uzbekistan itu kan di kancah Asia dia termasuk tim elit lah gitu. Dia bisa bersaing dengan Jepang, Korea Selatan, kemudian Iran, Irak gitu. Dia bisa bersaing, Arab Saudi, Qatar, dia bisa bersaing. Jadi melawan Uzbekistan sendiri, kalau melihat minimal pada saat pertemuan terakhir, meskipun di kategori usia 20 ya, Indonesia ketemu Uzbekistan meskipun kalah 1-0, tapi sepanjang laga kita tuh bertahan terus gitu. Ya makanya gue nggak tahu nih apakah nanti Coach Indra Syafri menginstruksikan defense, kemudian nanti dengan skema serangan balik, atau bermain terbuka. Kalau bermain terbuka agak riskan ya menurut gue. Kenapa? Karena kalau bermain terbuka itu artinya kita siap berduel langsung dengan Uzbekistan, di mana pemain-pemain Uzbekistan ini gue yakin pasti mereka pemain-pemain yang kuat secara fisik. Kuat memegang bola, serta pasti mereka memiliki shooter-shooter handal ya, pemain-pemain penembak-penembak jitu dari jarak jauh di luar kotak penalti. Nah ini tentunya sobat Garuda ini menjadi tantangan tersendiri lah buat Indra Syafri, karena menghadapi tim dengan karakter Uzbekistan ini harus sabar. Toh Coach Indra Syafri juga pernah punya pengalaman pada saat Piala Asia U19 pada tahun 2013, di mana pada saat itu eranya Evan Dimas dan kawan-kawan ya mampu lolos ke Piala Asia U19, dan salah satu lawan di fase grupnya itu ialah Uzbekistan gitu. Dan kita tahu sendiri karakter main dari Uzbekistan, gimana mereka bermain dengan umpan-umpan cepat, mereka bermain dengan kombinasi, dan mereka tidak pernah kehabisan akal buat menciptakan game change ya, artinya peluang-peluang itu terlihat ketika menghadapi Hong Kong kemarin, di mana memang Uzbekistan yang tertinggal 0-1 justru mampu mengembalikan kedudukan dan akhirnya menang 2-1 gitu. Mungkin Uzbekistan tahu nih kalau juara grup lawan Indonesia, mereka lebih percaya diri dibanding kalau misalnya mereka katakanlah runner up ya, misalnya kalah dari Hong Kong gitu, lawannya bisa jadi lebih berat gitu. Ya akhirnya itu tercapai targetnya Uzbekistan, mereka menghadapi Indonesia nanti di babak 16 besar Asian Games. Kalau dari rekor pertemuan terakhir memang rekor dipegang oleh Uzbekistan ya, itu bisa dipahami karena kualitas dari Uzbekistan sendiri kan memang
bisa dibilang di atas Indonesia gitu. Maka gue sih tidak terlalu berharap banyak ya, minimal permainannya lebih baik lah. Minimal kalaupun nanti tidak bisa menang, ya mainnya mainnya ngotot, mainnya penuh semangat gitu. Karena kalau ngeliat pertandingan kemarin kayaknya, ya gue nggak menyalahkan pemain ya, tapi ditunjukin gitu. Kan coach Indra Safri bilang semangat menolak menyerah. Semangat menolak menyerah itu ya diterapkan di lapangan gitu. Main fight. Ini mainnya kayak kurang semangat gitu kalau gue lihat kemarin tuh pas lawan Korut, kayak kurang semangat sehingga sebetulnya Korea Utara kalau menurut gue kemarin sangat biasa aja loh, sangat biasa. Mungkin kalau materi pemain kita sebagus kualifikasi Piala Asia kemarin ya, yang bermain di Stadion Manahan, gue yakin itu Korea Utara bisa dikalahkan kalau materi pemainnya sebagus itu gitu. Tapi kan tidak gitu kan, karena pemain-pemainnya sebagian bermain di luar. It's okay, nggak apa-apa. Anggap ini misalnya menjadi pengalaman juga buat pemain-pemain agar mereka terus mendapatkan jam terbang, mereka bisa terbiasa menghadapi lawan-lawan dari berbagai macam negara, dari berbagai macam kategori, ya kan? Mereka bisa terbiasa menghadapi itu. It's okay gitu. Tapi maksud gue nih, fans kan pasti maunya pemain tuh bermainnya fight ya, yang tadi gue bilang. Mainnya fight, mainnya ya diterapin lah semangat menolak menyerahnya, diterapin. Gue yakin kok ini sebetulnya bukan permainan terbaik Indonesia gitu, bukan permainan terbaik timnas. Permainan terbaik timnas tuh masih belum muncul gitu, masih tidak sebagus pada saat bermain di SEA Games, masih tidak se-fight, masih tidak sebagus ketika mengalahkan Vietnam di SEA Games, masih kurang ngotot, masih kurang killing the game pada saat melawan Thailand di final SEA Games. Nah, mental seperti itulah yang harusnya bisa diperlihatkan kepada fans gitu, kepada kita nih penonton awam, fans timnas, supaya pemain-pemain tuh bermain dengan daya juang, bermain dengan fight, bermain tanpa kompromi, karena itu bawa nama negara gitu. Bawa nama negara, bermainlah yang mewakili 270 juta rakyat Indonesia. Gue tidak mau membuli, gue tidak mau menyalahkan pemain timnas, tapi ya bukan hanya gue, mungkin sebagian fans timnas melihat penampilan timnas U24 di Asian Games itu kayak kurang gimana gitu, kok kayak kurang fight gitu mainnya gitu. Salah passing, ketika sampai di lini terakhir bingung mau kemana, kombinasinya juga nggak jalan, variasi serangannya juga nggak ada. Dibilang miskin taktik ya dibilang miskin taktik ya miskin taktik juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya harusnya bisa diperbaiki dari pertandingan ke pertandingan gitu, tapi kan tidak terjadi. Ya gue nggak tahu ya apa faktor yang mendasari permainan timnas kurang maksimal gitu. Ya mungkin nanti pasti ada evaluasi ya pasca pertandingan atas selepas pertandingan sepak bola ini, pasti akan ada evaluasi, nanti dilihat kekurangannya di mana, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambal gitu kan, pasti nanti ada lah gitu. Gue bisa memahami itu, gue bisa mengerti kondisi itu. Cuman maksud gue nih, ini pertandingan lawan Uzbekistan buat teman-teman timnas U24, kita nih fans, kita pasti ngedukung gitu. Kita selalu berteriak, kita selalu menyemangati kalian. Cuman please, pertandingan lawan Uzbekistan bermainlah dengan penuh semangat, bermainlah dengan penuh euforia, dengan penuh determinasi lah gitu bahasa beratnya gitu. Ingatlah ketika kalian bermain,
di belakang kalian tuh ada ratusan juta orang yang mendukung gitu, orang tua kalian, mungkin keluarga dekat kalian, so, istri kalian juga mungkin, atau misalnya pacar kalian itu pada nonton. Jadi main motivasinya tinggi dan yakin bisa ngalahin Uzbekistan gitu. Kalau kita bisa ngalahin Uzbekistan, kita lolos ke perempat final, ya apapun hasilnya nanti di perempat final gitu ya, yang penting kalian bisa menang lawan Uzbekistan. Ini merupakan satu kebanggaan juga buat kita gitu. Kita jadi Sobat Garuda sedikit pembahasan dengan gua, review pertandingan melawan Korea Utara dan persiapan jelang laga melawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Semoga timnas bisa menang nanti pada hari Kamis dan bisa menampilkan permainan terbaiknya, dan semoga kehadiran Ramadan Sananta dan Beckham Putra bisa menambah kreasi serangan dan daya gempur timnas Indonesia. Oke Sobat Garuda, sekian dulu pembahasan ringan gue di konten ke-50 gue di channel Fisika Barsi ID. Semoga bisa memberikan informatif dan menambah informasi tentang timnas. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.